Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, welcome to our video. Jadi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang rumus atau fungsi paket program mengolah angka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septianisi dari absen 24. Saya Jibanur Sindakista dari absen 1. Saya Lisa Triandiani dari nomor absen 17. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Program pengolah angka sering juga disebut spreadsheet. Dikutip dari buku aplikasi komputer bidang perkantoran karya Ferry Hari Utami dan Leni Natalia Suita, spreadsheet merupakan program aplikasi yang bentuk dokumennya memuat data dalam bentuk baris horizontal dan vertikal. Ciri utama dari program pengolah angka adalah memiliki bentuk lembar kerja berupa kolom dan baris. Lembar kerja ini digunakan untuk menginput, mengolah, serta menghitung data secara matematis. Hasilnya dapat berupa angka ataupun data statistik. Yang pertama, mengolah data dengan menggunakan rumus matematika. Rumus digunakan untuk melakukan penghitungan terhadap nilai yang ada pada sel tertentu dengan menggunakan operator hitung atau matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau perpangkatan. 1. Fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data yang terdapat pada beberapa sel. Bentuk penulisan fungsi sum adalah sebagai berikut. Yang kedua, fungsi sum if. Fungsi sum if digunakan untuk menjumlahkan data bersifat numerik yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini harus kita tentukan sendiri. Bentuk penulisan fungsi sum if adalah sebagai berikut. Yang kedua, yaitu mengolah data dengan menggunakan fungsi statistik. Pertama, fungsi average. Fungsi average gunakan untuk menghitung nilai rata-rata dalam suatu range. Bentuk penulisan average adalah sebagai berikut. Kedua, fungsi max. Fungsi max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi data dalam suatu range. Bentuk penulisan max adalah sebagai berikut. Ketiga, fungsi min. Fungsi min digunakan untuk menghitung nilai terendah dalam suatu range. Bentuk penulisan min adalah sebagai berikut. Yang ketiga, yaitu mengolah data dengan menggunakan rumus semi absolut, absolut, dan fungsi logika. Pertama, rumus semi absolut. Rumus semi absolut adalah rumus yang dituliskan dengan simbol dolar di depan baris atau kolom. Kedua, rumus absolut. Berbeda dengan rumus semi absolut, rumus absolut akan tetap sama walaupun disalin kemanapun. Untuk penulisan rumus absolut, cukup dengan menekan tombol F4. Ketiga, fungsi logika. Fungsi logika merupakan fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Fungsi logika dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi if. Bentuk penulisan if adalah sebagai berikut. Kedua, fungsi and. Fungsi and merupakan fungsi untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih. Pernyataan akan dianggap benar bila semua pernyataan yang digabung benar. Bentuk penulisan fungsi and adalah sebagai berikut. Ketiga, fungsi or. Fungsi or berfungsi untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih. Pernyataan akan dianggap benar bila salah satu pernyataan benar. Bentuk penulisan fungsi or adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang keempat adalah mengolah data dengan menggunakan fungsi lookup. Yang pertama, fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel secara vertikal. Bentuk penulisan fungsi VLOOKUP adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP berguna untuk membaca data dari tabel secara horizontal. Bentuk penulisan fungsi HLOOKUP adalah sebagai berikut. Selanjutnya yang kelima adalah mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Yang pertama, fungsi PV atau present value. Fungsi PV merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Bentuk penulisan fungsi PV adalah sebagai berikut. 2. Fungsi FV atau future value. Fungsi FV merupakan fungsi untuk menghitung nilai investasi pada masa mendatang. Bentuk penulisan fungsi FV adalah sebagai berikut. 3. Fungsi PMT. Fungsi PMT merupakan fungsi untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar per periode dengan tingkat suku bunga menurun. Bentuk penulisan fungsi PMT adalah sebagai berikut.
4. Fungsi untuk menghitung penyusutan. Untuk menghitung penyusutan aktiva tetap, program pengolah angka atau spreadsheet telah menyiapkan fungsi khusus, yaitu SLN, SYD, dan DDB. Yang pertama, fungsi SLN atau Straight Line Method. Fungsi SLN merupakan fungsi untuk menghitung penyusutan dengan metode garis lurus. Bentuk penulisan fungsi SLN adalah sebagai berikut. 2. Fungsi SYD. Fungsi SYD merupakan fungsi untuk menghitung penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Bentuk penulisan fungsi SYD adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah fungsi DDB. Fungsi DDB merupakan fungsi untuk menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Bentuk penulisan fungsi DDB adalah sebagai berikut. Oke, jadi demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.